teman-teman, jadi kami di sini akan mini riset tentang problematika masalah sampah terhadap kesehatan masyarakat di sekitar TPA Marelan. Dengan saya Ekaristia Agustina Tampu Bolon. Saya Riki Martin Manurung. Saya Septina Bila Solin. Saya Ingrid Natalia. Saya Farida. Ayo ikuti keseruan kami hari ini. Terima kasih. Iya, maksudnya kayak keluarga gitu. Dan Kalau di lingkungan sekitar abang gitu, kayak ada pernah sakit. paling sakit biasa aja lah. Iya, kayak sakit misalnya kan bang kayak diare gitu. Iya, gara-gara kan tempat sampah. Nggak pernah. Pencemaran lingkungan itu kan pasti. Nggak ada. Oh, nggak ada. Berarti sistem kekebalan tubuh manusia di sini lumayan kuat. Kalau kita karena udah terbiasa tadi itulah Kak bilang. Sudah terbiasa dia menghirup aromanya dari pegang. Kalau baru-baru jalan tadi dibilang kan. Kalau dia katanya udah biasa, nggak ada terbau. Tapi nggak ada yang sampai meninggal gitu kan? Nggak ada. Kecuali dia punya sakit paru-paru baru. Kalau misalnya ini bang, kayak dia sampahnya mempengaruhi kualitas air di sini, ada nggak sih? Itu bang. Maksud gimana ya? Contoh kan bang, ini kan di sekitaran sampah, terus di lingkungan pemukiman abang airnya ada masalah nggak? Pencemaran lah. Pencemaran. Gara-gara sampah ini airnya jadi bau gitu untuk dikonsumsi. Rumah gitu. Iya. Kalau daerah sampai sini ya kita nggak tahu lah ya. Karena kita kan dari sana. Nggak namanya lagi. Tahu. Kalau hari ini memang nggak bisa bilang dia nggak ada di produksi lagi. Nggak ada air yang sampah tadi ini dia nggak bisa untuk diolah lagi kan kolam limbahnya itu kolam limbah Udah ada kolam limbahnya. ada kolam limbahnya jadi belum ada diolah sama orang ini Jadi gimana kalau misalnya belum diolah kayak gini? ya buang ke sungai orang ini. 10 tahun tadi bapak di sini? Ya dari 2011. Oh, berarti udah tahu lah bapak ya? Hah? Kayak ini TPA-nya. Ya memang kita beradaptasi terus dengan TPA-nya. Sebelumnya perkenalan mungkin ya Pak, kami Iya. kan dari mahasiswa Universitas Negeri Medan. Kalau untuk Bapak mungkin nama sama umur Pak? Nama Ahmad Amijing, Nah, berumur sekitar 42 tahun. Ya apa maksudnya? biasa aja sih Pak, kayak pertama lah kesehatan masyarakat lah. Kita ini kan masyarakat kan. Iya. Jadi kayak mana pandangan bapak mengenai masyarakat kesehatan masyarakat yang di sini? Untuk dampak dari pembuangan sampah yang ada di sini sebagai yang terdekat dengan masyarakat, yang terdekat di wilayah pendampingan lah bersama masyarakat, mereka tidak ada keluhan dan komplain ke sini. Insya Allah sehat-sehat aja. Kalau apa, misalkan kalau dapat negatif sama mereka, pasti komplainnya ke kita. Nah, Sebelumnya bapak tadi tinggal di lingkungan sini atau di Tembung tadi Pak? Bapak di Tembung. Di Tembung. Berarti Ah. kan Pak, pertama-tama kan bapak waktu bekerja di sini kan Ah. ada kesulitan mungkin kan Pak karena udah hawanya gitu. ya kemungkinan kalau awal mulanya awal beradaptasi dengan pekerjaan begini ya sebenarnya yang agak-agak mual kan Iya. agak-agak mual agak-agak itulah namanya sampah lagi pula ya dulu nggak macam begini jalan pepaya dulu masuk becek ya, timbangan ke sini tuh becek nggak bisa masuk tuh air semua air sampah nih. Berarti memang lebih parah dulu lah ya. Lebih parah dulu sejak istilahnya dulu tuh belum tersusun gini lah ya Pak. belum memang hanya sekedar pembuatan jalan di mana ya itunya pembuangannya di apa Penanggulangannya ada lah gitu ya. ini kan udah kami bikin begini agak lumayan lah. Kalau kita tersampah wajib kebersihan diutamakan.
dan tamannya pun itu juga kami apakan. Untuk pengolahan di sini belum ada, Dik. Ini kita hanya pemaparan dan penataan. Pembuangan aja ya? Pembuangan aja. Untuk pengolahan belum ada. Belum ada diolah. Belum ada olah. Paling yang diolah paling apa yang dekat kantor tuh. Yang bisa untuk PL bahan bakar PLTU. Pembantu Apa itu Pak yang bahan diolah? Kayak semacam sampah jenis apa? sampah daun-daun, ranting-ranting. Itulah yang dileburkan sama digiling kayak halus. Yang mesin tadi ya Pak? Iya, yang dekat timbangan itu. Berarti plastik enggak lah ya? Belum ada. Berarti paling banyak pemulung gitu lah ya Pak, yang untuk yang kalau yang plastik itu. Iya, yang bisa pemulung hanya bila mau mereka sekian persen aja. Yang bisa dijual paling karton, plastik, botol-botol aqua, itu yang bisa diambil dari mereka. Berarti waktu Bapak beradaptasi sama lingkungan ini pernah ngalami kayak sesak napas gitu nggak Pak? Karena gara baunya gas baru ini. mata pedih gitu Pak. Enggak, belum begitu pengaruh ke situ kan. Tapi mual lah ya Pak yang Ya, tadi. biasalah kalau tidak biasanya pertama kali masuk beradaptasi dengan buangan begitu, ya hawanya pun kita kan terasa. Belum mendekat aja hawanya terasa. Tapi nggak ada yang kayak membawa serius sekali kan Pak? Enggak. Untuk rasa nafsu makan gimana itu? Nafsu makan pun agak berkurang karena pertama kali itu ya. Tapi lama-lama terbiasa kan? Terbiasa makan penawat di saat di atas sampah itu, kadang dari motor pun buah-buahan banyak yang itu, dan dari supermarket kadang pun bapak makan sama pemulung itu. Berarti di sini pola pemikiran dari para petugas di sini udah terbiasa lah untuk beradaptasi di sini itulah ya. Udah terbiasa karena kita Nggak memikirkan lagi nggak akan memikirkan kesehatannya. Ya, udah kan udah 10 tahun juga. Iya. Apalagi kalau buah-buah kayak anggur dia yang dari supermarket kan dibuang udah masa itunya agak bagus ya kita pengen makan gitu tidak. Istilahnya Bapak masih bisa memilih lah ya Pak, kalau misalnya kalau kiranya masih di layak konsumsi Sisi bisa lah milihnya. Kalau Bapak tahu ini udah berapa lama berdiri Pak? Dibuka tahun 1993. Oh, 1993. 3. Ini dibuka. Ya. Berarti awalnya ini dari sedikit kian jadi banyak gitu. Iya, awal mulanya untuk lahan itulah musim itulah. Lahan itu yang dibeli oleh Pemko. Inilah asal mulanya. Rawa kayak gini kan, kolam gini. Rai pembuangan beginilah jadi. Jadi kenapa jadi lebih banyak gini Pak? Kayak luas sekali gitu. Lahan kita punya lahannya berapa? 14 hektar. 14 hektar. 10 yang masih aktif kita pembuangan, 4 hektar belum. Masih Itu- mau diolah. Iya, itu tempat pembuangan. Jadi Pak, dari solusi dari dinas nih sampai sekarang untuk pengolahannya itu belum ada. Belum ada. Untuk jangan. Jadi kalau untuk penanggulangan contoh kan Pak, kapasitas sampahnya ini udah mulai melebar nih. Iya, Kalau untuk penanggulangannya ini gimana Pak? Apa dibiarkan bertumpuk gitu aja? hanya yang kami bisa yang ketika dari pimpinan itulah kita kemana sampai sekarang belum ada pengolahan kan untuk sampah-sampah ini yang di TPA. Hanya kami pemaparannya menerima pemaparan supaya rapi, supaya itu. Tapi kan nanti takutnya kan Pak, makin banyak sampah ini makin melebar ke masyarakat. Itu yang ditakutkan. Kita kan lebih lanjutkan, kita waspadai. Dulunya itu pemukiman itu tak ada. Pertama kali pembuangan pemukiman. Selamanya tahunya sampah ini, mereka situ tahu ada peningkatan ekonomi mereka. Mereka merapat. Untuk hasil pendapatan. Berarti dulunya ini jauh dari masyarakat? Jauh Pak, dari satu-satu rumah dari pasar depan. Kami di sini dari mahasiswa-mahasiswi Universitas Negeri Medan dari jurusan Pendidikan Antropologi ingin menanyakan tentang pengolahan sampah yang ada di TPA Marelan, Pak. Sebelumnya mungkin perkenalan dari Bapak. Saya Azhar dari staf TPA Tribun. Untuk umurnya Pak? Umur Usia Pak? 38 tahun.
kira-kira untuk pengolahan sampah di TPA Marelan sudah berlaku nggak Pak? Jadi pengolahan sampah di TPA ya khususnya, Iya. tempat pemrosesan akhir TPA terjun ya. Iya. Itu kita ada hanya sampah organik yang diolah menjadi bahan bakar jungkutan padat. Itu kerjasama dengan PLN, dan BPJP itu nanti disalurkan ke PLTU Bangkalan Susu. Jadi kalau untuk sampahan organiknya Pak, apakah akan dibiarkan bertumpuk begitu saja Pak? Sampahan organik itu ya kita tumpuk aja, kita timbun, kemudian nanti ditutup tanah itu. Jadi seperti itu. Jadi plannya itu di tahun depan ada pengolahan sampah nanti kerjasama dengan Duta Besar Belanda. Nah, itu apa kita belum tahu konsepnya seperti apa, karena kan harus ada MOU antara antara Pemkot Medan dan Dubes gitu. Cuma apa yang akan diolah kita belum tahu. Tapi udah pernah gitu Pak untuk dicoba gitu? Jadi tahun lalu kita pernah buat itu jadi kompos, pernah sampah itu. Tapi setahun kita uji coba dulu, setelah itu kurang menarik mungkin di pemerintah Kota Medan. Mungkin mereka cari pengolahan sampah yang lebih menarik. Jadi seperti itu. Bukannya ini yang paling besar Pak? Aduh. Tempat pengolahan sampahnya enggak? Oh, di sini belum ada. Di sini tempat pemrosesan akhir. Oh, prosesnya. Jadi sampah Kota Medan dibuang ke sini semua. Semua ya Pak, seluruh Kota Medan. Seluruh Kota Medan 21 kecamatan. Untuk tingkat kesehatan masyarakatnya ada nggak Pak? Untuk tingkat kesehatan kita tingkat kesehatan ini. Maksudnya gini Pak, kan ini kan dekat dari pemukiman gitu kan Pak. Ini berpengaruh nggak gitu Pak sama kesehatan mereka gitu Pak? Ada nggak keluhan dari masyarakat? Jadi gini, jadi TPA ini didirikan tahun 1993 dan masyarakat tuh jauh dari permukiman, karena mempunyai nilai ekonomis mereka merapat. Jadi itu dulu kita garis bawahi ya kan. Kalau dampak pasti ada dampak kesehatan, karena mayoritas yang tinggal di sini tuh pemulung. Mereka cari sampah yang mempunyai nilai jual ya. Jadi mereka mayoritas pemulung, mereka ini pemulung dan pengepul. Pengepul itu sekitar ini pengepul, mereka jual ke pengepul itu butut ya. Seperti itu. Jadi hanya gudang-gudang aja di situ. Untuk lingkungan pencemarannya itu ada nggak Pak ke masyarakat? Kalau dampak pencemaran jadi gini, jadi kita ada limbah, nanti air limbah itu mengalir ke kolam lindi namanya. Kolam lindi itu ada pengolahan lindinya, nanti dia misalnya dari hitam, coklat, terus nanti ke putih-putihan gitu. Nah itulah kita minimalisir resiko pencemaran air yang terjadi kan, seperti itu. Jadi kan Pak, kayak yang Bapak bilang tadi untuk sampahan organiknya itu kan Pak kayak dikubur dia di dalam tanah gitu. Itu Sampahan apa? organik? Iya Oh Pak. ya. Itu apa betul-betul akan terurai dengan baik Pak? Itu kan akan menyebabkan pencemaran tanah. Jadi gini deh, ada undang-undang dari PUPR. Jadi sistem TPA itu saat ini sampah ditumpuk kemudian ditutup dengan tanah agar meminimalisir resiko yang akan terjadi. Resikonya misalnya kebakaran. Sekarang kan lagi tren nih TPA kebakaran karena cuaca ekstrim nih kan. Jadi itu yang dihindari. Jadi seperti itu. Berarti bukan istilahnya ditanam semua gitu, maksudnya cuma ditutupi tanah aja gitu. Ditutup tanah kemudian masuk tumpukan baru, jadi seperti itu. Jadi timbunan sampah itu kita tutup tanah. Misalnya ini zona A, di zona A ini kita tutup tanah. Kemudian kita buang sampah di zona B. Kemudian ini zona B kita tutup, kemudian kita main ke zona A. Nah, jadi seperti itu, kita bagi per zona deh gitu.